Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim nasional sepak bola Indonesia akan menghadapi Timor Leste di laga kedua Grup A Piala AFF 2026 pada sore ini. Demi melanjutkan tren positif di turnamen, Timnas Indonesia membidik kemenangan atas Timor Leste. Laga Timnas Indonesia versus Timor Leste akan tersaji di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat sore. Pelatih Timnas Indonesia John Hertman meminta skuad tetap fokus dan tidak menganggap remeh lawan. Rizky Ridho dan kawan-kawan harus tampil maksimal untuk melanjutkan tren kemenangan. John Hertman menegaskan para pemain harus mempertahankan identitas tim dan menampilkan performa terbaik sepanjang laga. But as always, I've said, the focus is one game at a time. We look at this opponent, we focus on our identity, and we believe if we bring our best version of our identity, we've got the quality to win the match. Pemain Timnas Jordi Amat menyatakan tim telah menjalani persiapan dengan baik. Para pemain juga fokus untuk mengamankan poin penuh. Well, as the coach said, for us it's a very important game, and we are very focused on what we can do to win the game. For us it's crucial that we can get these 6 points in these first 2 games, and as you said, the preparation was really good, so we are ready to do it. Pada laga sebelumnya di Grup A Piala AFF 2026, Timnas meraih kemenangan telak atas Kamboja, sedangkan Timor Leste kalah 0-7 dari Vietnam dan 0-2 dari Singapura. Tim Liputan, Berita 1. Untuk membahas lebih lanjut, pemirsa, kita langsung berbincang dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau yang akrab disapa Bung Joy. Bung Joy, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, Bung Joy, starting 11 sudah keluar nih, baru saja beberapa saat lalu ya, di mana Hertman terlihat merotasi 6 pemain, sedangkan 5 pemain di partai sebelumnya dipertahankan. Ada beberapa nama seperti Jenner, Haye, dan juga Becker. Nah, menurut Anda, apakah Hertman ini memanfaatkan laga ini sebagai kesempatan untuk melakukan rotasi? Ya, yang pertama adalah yang dihadapi Timor Leste, tim dalam tanda kutip paling lemah ya di grup ini. Tanpa meremehkan menurut saya, pandangan John Hertman menurut saya ke depan, karena masih pertandingan yang paling penting menurut saya di grup ini adalah melawan Vietnam nanti pada hari Senin. Dan Vietnam adalah direct kompetitor langsung Indonesia untuk bisa menjadi juara grup bahkan sampai ke final. Jadi kalau dia menyimpan 5, 6 atau 7 pemain dari tim yang tampil melawan Kamboja, saya rasa sangat masuk akal. Karena menyimpan pemain utama adalah salah satu strategi supaya masih tetap bugar menghadapi Vietnam yang betul-betul merupakan ujian ya bagi Indonesia. Dan menurut saya juga tidak perlu, misalnya kan Vietnam menangnya 7-0 lawan Timor gitu ya. Indonesia nggak perlu menang 7 juga gitu loh. Karena ketika menghadapi Vietnam, Indonesia bisa menang kan udah artinya skor udah tidak lagi berpengaruh. Jadi menurut saya yang penting pertandingan kali ini Indonesia menang, membawa 3 poin, mau menang 1, menang 2, nggak masalah. Yang penting nanti melawan Vietnam, Indonesia menang. Dan itu sudah dibidik oleh John Hertman, oleh sebab itu sejumlah pemain diistirahatkan. Dan saya rasa sih itu strategi yang tepat ya, karena lawannya juga Timor Leste, meskipun Timor menunjukkan perkembangan, kalah 7-0 dari Vietnam, kemudian kalah 2-0 dari Singapura, tapi mereka ada progresnya lah. Jadi tetap harus diwaspadai, dan saya yakin dengan formasi yang ada sekarang misalnya, dengan 6 atau 7 pemain utama disimpan, rasanya sih ya tetap Indonesia bisa menaklukkan Timor Leste. Baik, optimismenya harus terus dijaga ya. Dan untuk pemain, kira-kira nih, Bung Joy, siapa yang menurut Anda akan menjadi pemain poros permainan dan mungkin pembeda dalam laga ini? Ya, kalau sejumlah pemain yang kemarin di Bakun cadangkan bermain, kan ada Rizky Eka Pratama, ada Brian Fatari. Kalau Mitch Becker masih turun, saya yakin dia akan juga menambah pundi-pundi golnya. Jadi kalau di lini belakang saya ingin melihat permainan Brian Fatari ya, yang ketika tampil di Liga Super juga akan menjadi pembeda bagi timnya.
Jadi apakah dia mampu menjadi pelapis Rizky Ridho, menjadi pelapis Jai Isdes, harus dibuktikan dalam pertandingan kali ini. Rizky juga demikian. Ada Sadil Ramdhani juga yang punya kesempatan untuk turun. Jadi rasanya sih pemain-pemain yang sekarang tampil di starter, menurut saya harus membuktikan bahwa mereka betul-betul bisa menjadi pelapis. Karena kan sebetulnya Indonesia harus punya banyak opsi. Piala AFF ini hanya antara. Sebetulnya tujuan utamanya adalah Piala Asia kan 2027. Dan kedepannya lagi adalah lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi semakin banyak opsi yang dipunyai oleh John Herdman menurut saya lebih baik. Dan melawan Timor Leste ini satu kesempatan ya. Pemain-pemain muda, ada Tim Gapens yang mungkin akan menjalani debut, ada Jens Raven juga yang kemungkinan juga bisa tampil sebagai starter. Rasanya sih itu kesempatan besar bagi Indonesia, karena ini kan pertandingan kompetitif, pertandingan yang disorot oleh banyak orang, dan ini pertandingan yang bisa membuat mereka tampil percaya diri dengan menit bermain. Ya betul, meski diunggulkan tetapi Coach Herdman nih mengatakan ya, jangan meremehkan lawan. Nah kalau begitu kira-kira Bung Joy, apa yang Anda prediksi akan menjadi tantangan terbesar agar para pemain ini tidak terlena dengan status favorit itu? Saya rasa justru kalau ada beberapa pemain yang tampil debut ya untuk pertama kali, kemudian pemain-pemain yang mendapatkan kesempatan menjadi starter, saya rasa cukup baik secara mental dalam arti mereka akan bisa menunjukkan bahwa saya juga layak sebagai starter. Saya layak menjalani debut. Jadi mereka tampil sebaik-baiknya. Dan kalau kita ingat ke belakang, tanpa Jai Isdes, tanpa Calvin Verdong, ini pemain-pemain yang sekarang terbaik yang ada di skuad Indonesia. Jadi saya yakin sih nggak ada masalah karena mereka sudah sering tampil di internal game ya. Meskipun persiapan AFF ini cukup mepet dan hanya melakukan 1 kali pertandingan uji coba melawan Bali United, tapi rasanya tidak ada masalah karena sebagian besar pemain yang ada di timnya Herdman ini sudah bermain cukup lama secara bersama-sama, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Jadi saya rasa sih chemistry-nya udah terbentuk. Baik, nah kemudian Bung Joy, kita juga akan kira-kira membicarakan atau memprediksi ya dengan karakter permainan Timor Leste. Nah menurut Anda strategi seperti apa yang paling efektif diterapkan Indonesia mungkin sejak menit awal? Kira-kira akan lebih baik gimana nih caranya? Pemain Timor Leste bahkan pelatihnya sudah mengatakan akan bermain lebih defensif. Jadi kalau Indonesia bermain seperti biasanya tampil agresif, dengan 4-3-3 atau 3-4-2-1 saya rasa nggak ada masalah karena karakter dari para pemain yang dibentuk oleh John Herdman ini memang karakter menyerang. Jadi ball possession pasti akan juga dominan, mungkin sekitar 55-60% dan mereka akan menguasai jalannya laga, mereka akan mengambil inisiatif menyerang. Saya rasa sih tidak ada masalah dengan itu karena kualitas pemainnya menurut saya tidak jauh berbeda dengan tim yang menghadapi Kamboja. Jadi rasanya sih Indonesia akan unggul ya, bahkan akan tercipta beberapa gol. Baik, nah kemudian selain mengejar kemenangan, menurut Anda seberapa penting nih Bung Joy selisih gol untuk Indonesia dalam persaingan klasemen grup tadi melihat kualitas kedua tim ya saat ini dan prediksi Anda untuk jalannya pertandingan nanti gimana kira-kira? Saya rasa kalau nggak perlu mengejar golnya Vietnam lah, karena kan Indonesia akan menghadapi Vietnam. Ya. Dan dengan sejumlah pemain utama yang disimpan, saya rasa mereka akan bugar menghadapi Vietnam pada hari Senin nanti kan. Jadi rasanya sih yang menang 2-0 atau 3-0 cukup, nggak perlu juga menang banyak, karena justru yang paling penting adalah nanti ketika menghadapi Vietnam. Jadi rasanya sih menang 1-2 gol juga cukup ya. Yang penting 3 poin. Baik, tentu itu menjadi harapan kita bersama dan semoga pada malam hari ini timnas kita tampil dengan prima dan membawa kemenangan. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan pengamat sepak bola Anton Sajoyo bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat, Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.